Shalom. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan materi bab yang ke-6 dengan judul Nilai-nilai dalam pernikahan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Kami diberikan kesempatan oleh-Mu ya Tuhan untuk bersama-sama mendengar materi bab yang ke-6 pendidikan agama Kristen tentang nilai-nilai dalam pernikahan. Oleh sebab itu kami memohon bimbingan dan penyertaan melalui Roh Kudus. Amin. Nilai-nilai dalam pernikahan. A. Kekudusan dalam pernikahan. Pernikahan kudus adalah pernikahan yang dilaksanakan dalam kekudusan, tanpa noda, dan dalam iman bahwa Allah yang telah mengikat seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang disaksikan jemaat. Jadi, pernikahan bukan sekedar upacara keagamaan di dalam gereja atau pesta dalam sebuah resepsi mewah. Pernikahan selalu mendatangkan sukacita apabila dilakukan dalam berkat Tuhan. Pernikahan adalah salah satu tahapan dalam kehidupan di mana seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan. Alkitab menentang konsep pernikahan dengan sesama jenis. Pernikahan dikatakan kudus karena dilakukan di hadapan Allah yang Maha Kudus, dirahmati dan diberkati oleh Allah sendiri. Pernikahan merupakan persekutuan, persatuan dan komitmen seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga Kristen. Perjanjian Lama menjelaskan bagaimana cara hidup dalam kekudusan, baik dalam hidup pribadi, sosial, di dalam maupun di luar rumah, keluarga, dan komunitas lain. Menjaga kekudusan pernikahan berarti memelihara dan membangun rumah tangga dalam kesetiaan, kasih, dan kejujuran. Sebab itu, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Perzinahan dalam bentuk apapun adalah kenajisan di hadapan Allah. Kekudusan dalam sebuah pernikahan adalah prasyarat bagi sebuah keluarga agar mengalami berkat, kebahagiaan, dan penyertaan Tuhan. Kekudusan dalam pernikahan menuntut seorang suami tetap dalam kasih kepada istrinya, demikian juga sang istri kepada suaminya. Banyak pernikahan hancur karena perzinahan atau kasih yang terbagi. Akhirnya keluarga pun tercerai-berai. Hal tersebut melahirkan kebencian, menoreh luka yang dalam, dan anak-anak kehilangan figur orang tua yang baik. Dampak dari kehancuran pernikahan tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri saja, tetapi juga melukai hati anak-anak dan seluruh keluarga. Oleh karena itu, pernikahan harus dibangun dalam kekudusan di hadapan Allah yang Maha Kudus. B. Membangun keluarga dalam kebenaran. Pernikahan bukanlah sekedar keinginan dua manusia, melainkan kehendak Allah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam 1 Korintus 7, secara khusus Paulus membahas pernikahan. Allah mengizinkan seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan karena Allah membenci percabulan. Seorang suami berkewajiban memenuhi kebutuhan istrinya, dan sebaliknya, seorang istri wajib memenuhi kebutuhan suaminya. Dalam sebuah pernikahan, suami dan istri tidak boleh egois.
Istri adalah milik suami dan suami menjadi milik istri. Itu sebabnya seorang suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat, bahkan rela mati bagi jemaat. Dan mengasihi istri sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga istri harus tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Kristus. Inilah komunitas pernikahan yang sesungguhnya, yang dibangun dalam kebenaran sesuai firman Allah. Pernikahan yang dibangun di atas kebenaran dapat menyuarakan kebenaran Allah, dan hal tersebut tercermin dalam perilaku pasangan suami istri. Ketika Abraham menyangkal Sarah sebagai istri, ia hampir mendatangkan kutuk atas Abimelek. Ketika Abraham hanya mengasihi dirinya sendiri, ia membiarkan Sarah istrinya diambil oleh Abimelek. Dan perbuatannya mengakibatkan Allah mendatangkan penyakit kepada raja dan menutup kandungan para perempuan di sana. C. Kesetiaan dalam pernikahan. Matius 19 ayat 1-12. Alkitab secara serius menjelaskan prinsip pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sejak mulanya Allah telah merancang bahwa pernikahan itu adalah persekutuan, komitmen dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun kehidupan bersama di hadapan Tuhan. Allah tidak pernah merancang poligami atau poliandri. Jika saat ini ditemukan banyak orang melakukan poligami atau poliandri, itu adalah keinginan manusia saja, bukan rancangan Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 1-13, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa hal ini untuk menjawab pertanyaan orang-orang Farisi yang ingin mencobanya. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Matius 19 ayat 4. Jawaban ini hendak menjelaskan bahwa pernikahan itu berpasangan, tidak lebih dari sepasang, atau bukanlah sejenis, bukan juga dengan makhluk ciptaan yang lain, hanya manusia saja. Setelah seorang laki-laki bersatu dengan seorang perempuan, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19 ayat 6. Alkitab melarang perceraian. Pernikahan adalah persekutuan dan akan seumur hidup selama keduanya masih hidup. Pernikahan Kristen adalah pernikahan kudus, monogami, dan tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun. Allah menghendaki adanya kesetiaan sepanjang umur antara suami dan istri, sebab Allah adalah setia. Dalam kesetiaan inilah suami dan istri membangun pernikahannya sehingga seluruh hidup kasih dan perhatian tercurah untuk pasangannya, tidak dinodai oleh perzinahan dalam bentuk apapun. Kesetiaan itu kudus dan mencakup totalitas hidup. Oleh karena itu Paulus menggambarkan pernikahan seperti kehidupan Kristus dan jemaatnya. Kristus adalah mempelai laki-laki dan jemaatnya adalah mempelai perempuan yang sedang menunggu kedatangannya. Selama masa penantian inilah mempelai perempuan harus bertekun dalam kesetiaan, mengerjakan semua kewajiban yang harus diselesaikan pada masa penantian, menjaga kekudusan hidup dan bersedia setiap waktu kapanpun mempelai laki-laki datang menjemputnya. Inilah gambaran kesetiaan yang harus dimiliki dalam pernikahan. D. Kejujuran dalam pernikahan.
Pernikahan Kristen terkait dengan perjanjian di hadapan Tuhan yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun dengan alasan apapun. Tidak ada pernikahan tanpa masalah, tetapi akan selalu ada cara menyelesaikan dan mengatasi masalah tersebut. Diperlukan keterbukaan antar pasangan, yaitu kejujuran dalam komunikasi. Tidak ada hal sekecil apapun yang boleh disembunyikan dari pasangan. Ketika Ishak merencanakan akan memberkati Esau tanpa bersepakat lebih dulu dengan Ribka istrinya, Ribka justru merancangkan rencana lain untuk merebut berkat itu dan memberikannya kepada Yakub. Peristiwa ini membuat Esau marah. Yakub pun melarikan diri dalam ketakutan. Kejadian 27 ayat 41 sampai 46. Meskipun akhirnya Esau dan Yakub berdamai, mereka telah mengalami peristiwa yang menyakitkan dalam pernikahan kedua orang tuanya. Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Delila berlaku curang terhadap Simson suaminya. Perbuatan Delila ini mendatangkan malapetaka dan penderitaan bagi Simson dan akhirnya bagi bangsa Filistin. Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Komunikasi yang terbuka menghindarkan suami dan istri dari dosa karena mereka akan bersehati untuk mencari jalan keluar bersama atas setiap masalah. Keterbukaan dalam berkomunikasi akan menumbuhkan kasih yang lebih besar lagi dalam usaha berjuang membangun pernikahan yang harmonis. Kejujuran meniadakan prasangka, mengatasi rasa cemburu yang buruk atau pikiran yang negatif terhadap pasangannya. Kejujuran menumbuhkan kasih yang mendalam, rasa aman, ketenangan, dan kebahagiaan dalam pernikahan. Kejujuran kadang-kadang dapat melukai hati pasangan, namun kejujuran juga akan mendatangkan pengampunan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, nilai ini sangat penting dalam pernikahan. Demikian materi bab yang ke-6. Kita menutupnya dengan doa. Kami bersama-sama telah mendengar dari awal hingga akhir materi bab yang ke-6 ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami boleh kiranya semakin paham tentang arti sebuah pernikahan yang diberkati Tuhan. Tolonglah kami senantiasa Tuhan. Kiranya kami boleh mengingat, memahaminya dengan sungguh, dan di waktu Tuhan yang sempurna kami mendapatkan pasangan yang tepat dan kami dapat mempraktekkan pernikahan yang kudus yang diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.